Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Saifur Rahman dari PAI 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan daripada UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pandangan Islam tentang modernitas, bagaimana dampaknya terhadap konseptual pendidikan Islam. Nah, jadi untuk modernitas itu sebelumnya agak berbeda antara modernitas dengan modernisme. Kalau modernitas untuk Islam sendiri, menurut literatur yang saya baca itu tidak apa-apa, karena berbeda ketika dengan modernisme. Kalau modernisme itu agak mengarah kepada hal yang ekstrim. Nah, kalau secara umum kan modernitas itu kadang meliputi budaya kebarat-baratan. Nah, kalau modernisme itu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana dampak terhadap konseptual Islam tersendiri. Jadi ada tantangan, ada juga kesempatan. Nah, pada kali ini untuk tantangannya mungkin banyak sekali tantangannya, dan untuk kesempatannya pun bagi Islam sangat banyak sekali, karena banyak peluang-peluang dakwah di sana. Tapi terlepas dari tantangannya juga demikian juga banyak. Seperti kan ya, banyak juga media-media yang menjadikan sebagai ajang bermaksiat juga ada kan ya, karena itu tantangannya itu. Tetapi pada kali ini menurut saya Islam sendiri telah semaksimal mungkin untuk menjadikan modernitas ini kesempatan dalam berdakwah. Mungkin sekian untuk jawaban pertama. Baik, selanjutnya nomor 2, pertanyaannya, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam. Berikan contoh-contoh penerapan bagi guru PAI dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, yang pertama, jadi mengapa guru itu harus memahami filsafat pendidikan Islam? Karena begini, kaitannya dengan pendidikan Islam itu, filsafat Islam itu menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Nah, pendidikan Islam juga berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Nah, itu untuk pelaksanaannya sendiri pun seperti pada kehidupan sehari-hari misalkan ya, antara Gusti Allah contohnya dengan alam. Nah, kan itu bisa dikaitkan juga antara filsafat dan juga ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam khususnya. Nah, mungkin itu untuk nomor 2. Baik, untuk jawaban nomor 3, pertanyaannya itu dasar-dasar kurikulum. Nah, di sini untuk dasar-dasar kurikulum PAI tersendiri itu ada beberapa. Yang pertama, dasarnya itu pasti agama. Nah, kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua itu ada dasar falsafah. Yang ketiga ada dasar psikologis. Dan yang keempat itu kurikulumnya itu diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa. Nah, penyesuaian peserta didik dengan lingkungan, pengetahuan, kemahiran yang ada akan menambah produktivitas dan
sertaan mereka dalam membina umat dan bangsa. Nah, mungkin itu untuk nomor 3. Nah, yang selanjutnya yaitu apa hendak dicapai oleh pendidik Islam menurut Al-Ghazali. Simpelnya seperti ini mungkin kurang lebih. Jadi menurut Al-Ghazali tersendiri, pendidikan Islam itu akan dianggap sukses ketika pendidikannya itu berupaya baik dari segi ilmu, mau ilmu pengetahuan maupun ilmu umum. Nah, tujuannya apa? Menurut Imam Al-Ghazali itu jadi agar pendidik Islam itu dapat berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali juga kesempurnaan itu dicapai apabila ketika pendidikan Islam itu berusaha mencari ilmu, terus dapat mengamalkan ilmunya maupun ilmu agama ataupun ilmu umum yang dipelajarinya. Nah, mungkin singkatnya seperti itu perspektif dari literasi yang sedikit saya baca. Selanjutnya kita akan bahas nomor 5. Baik, selanjutnya tadi nomor 5 itu apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali. Ada beberapa, yaitu diantara tentang kurikulum. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa Al-Quran berserta kandungannya adalah merupakan ilmu pengetahuan, isinya sangat bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Ibnu Khaldun. Ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada anak, karena mengajarkan Al-Quran anak termasuk syariat Islam yang dipegang teguh oleh para ahli agama dan dijunjung tinggi oleh setiap negara Islam. Al-Quran telah ditanamkan pada anak didik akan jadi pegangan hidupnya, karena pelajaran pada masa kanak-kanak masih muda, karena seotak anak masih jernih. Nah, pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berbeda dengan pandangan Al-Ghazali mengenai tujuan pendidikannya. Kalau prinsipnya tadi agak sama, tapi untuk tujuannya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan pendapat Ibnu Khaldun sudah diumumkan dengan memperoleh rezeki. Nah, mengapa sih? Ternyata pengalaman pengamatannya dalam pergaulan, pengalaman bekerja dalam berbagai lapangan pekerjaan, serta kepandaian dalam berbagi ilmu pengetahuan. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan rezekinya. Mungkin itu. Nah, nomor berikutnya yaitu mengenai apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Kalau menurut saya, pandangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu diantaranya itu mungkin al-muhafadzatu ala qadri sholli wal akhdhu bil jadil aslah, itu mengambil nilai-nilai baru lama yang baik, dan mengambil juga nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, intinya seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, lebih ke sana kalau menurut saya. Dan kalau untuk kayak Ahmad Dahlan tersendiri, itu seperti dengan tokoh itu bernama Ahmad Khan. Nah, jadi mengenai pembentukan kepribadian, jadi pendidikannya itu lebih ke sana. Terus berpendapat juga bahwa seorang dapat mencapai kebesaran dunia dan akhirat kecuali memiliki kepribadian yang baik. Nah, yang dimaksudnya apa? Itu orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Nah, terus kayak Ahmad Dahlan juga berpendapat
bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik budi, yaitu alim dalam agama, terus luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu umum juga. Terus yang ketiganya bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang keempat, dapat menyesuaikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Mungkin itu. Yang terakhir yaitu apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik. Simpelnya mungkin seperti ini. Yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mungkin itu sifat wajib bagi Rasul, mungkin bisa kita teladani. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mungkin itu singkatnya. Terima kasih. Saya Anwar Saifur Rahman dari PAI 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.